Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia membentang dari Sabang di ujung barat hingga Maroke di ujung timur. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 300 suku bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan Indonesia berdasarkan 4 pilar utama yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan landasan yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur kehidupan bernegara. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang menegaskan kesatuan wilayah dan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman adalah ciri khas utama Indonesia. Indonesia dihuni oleh berbagai suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Meskipun memiliki perbedaan, seluruh elemen bangsa Indonesia bersatu dalam satu tujuan, yaitu kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam bidang pemerintahan, Indonesia menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara ini juga memiliki sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan melalui pemilihan umum. Ekonomi Indonesia kuartal pertama 2025 yang ternyata melambat. Korupsi di Indonesia, jumlah orang yang menganggur, penduduk berpendidikan rendah, gundulan hutan di Indonesia, atau pencemaran lingkungan hidup. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama, masalah ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat, kemiskinan, dan pengangguran. Yang kedua, masalah sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih terbatas, adanya korupsi dan kesenjangan sosial. Masalah lingkungan, bencana alam, kerusakan hutan, pencemaran sungai dan laut. Salah satu contoh masalah tantangan bangsa Indonesia di lingkungan terdekat kita yaitu tawuran, rasisme, dan bentrok antar suku, yang dimana merupakan masalah yang cukup besar yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Maka dengan kita memahami wawasan kebangsaan, hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengimplementasikan 4 pilar. Pilar yang pertama yaitu Pancasila, yang mana Pancasila sebagai penguat nilai-nilai sosial dan etika untuk membentuk karakter bangsa. Pilar yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penegak hukum dan keadilan sosial untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga Indonesia. Pilar yang ketiga yaitu NKRI. NKRI sebagai penekan pentingnya persatuan dan keberagaman untuk memperkuat semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Dan pilar yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika, mengajarkan perbedaan adalah kekuatan. Selain mengetahui wawasan kebangsaan, kita harus juga mempunyai jiwa bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijaya oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berikut
contoh-contoh inspiratif yang telah mengimplementasikan bela negara di dalam hidupnya. Tokoh inspiratif yang pertama yaitu Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto merupakan Presiden Indonesia ke-8 yang menjabat sejak 20 Oktober 2024 hingga sekarang. Beliau mengedepankan nilai kemanusiaan seperti peduli kepada rakyat tanpa terkecuali. Beliau juga membuat program makan siang bergizi secara gratis kepada sekitar 82,9 juta warga. Tujuan program makan siang gratis ini adalah untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tokoh inspiratif yang kedua yaitu Profesor Dr. Emil Salim. Beliau merupakan seorang ahli ekonomi atau disebut juga Bapak Lingkungan Hidup di Indonesia. Beliau memperkenalkan konsep pembangunan keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan. Pencapaian yang telah dilakukan Dr. Emil Salim yaitu mendirikan Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KHATI, yang dimana yayasan ini berfokus pada konservasi, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDM secara berkelanjutan. Melalui aksi dan kontribusinya, beliau telah menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya dilakukan melalui jalur militer, tapi juga melalui upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tokoh inspiratif yang terakhir yaitu Fredrik Leonardo. Ialah atlet panjat tebing asal Indonesia yang telah memenangkan medali emas Olimpiade Paris pada tahun 2024. Selain sebagai atlet, Fredrik dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan bekerja keras. Melalui prestasi Fredrik Leonardo, ia telah menunjukkan aksi bela negara di kancah internasional.